Kisah mistis di Balai Kota Bandung, tangisan perempuan hingga penampakan kuntilanak. Jika kita melihat Balai Kota Bandung, yang pertama terlintas adalah pusat tata pemerintahan dengan segala protokol ketat hingga taman-taman yang begitu cantik. Namun siapa kira di balik megah dan cantiknya Balai Kota Bandung, tempat ini juga menyimpan cerita sisi lain yang berhubungan dengan unsur mistis. Berdasarkan rumor yang beredar, hantu anak kecil dan kuntilanak sering menampakkan diri di area Balai Kota. Menurut sejarawan senior Profesor Dr. Asobana Harjasaputra, lahan yang kini menjadi Balai Kota Bandung dulunya adalah bekas gudang kopi. Sebelum menjadi Balai Kota, lahan di Wastu Kencana tersebut dimiliki oleh Andries de Wilde, seorang tuan tanah Priangan keturunan Belanda. Gudang kopi ini diruntuhkan pada tahun 1927. Bersamaan dengan itu, berdirilah kantor Wali Kota Bandung beserta beberapa taman di plasanya. Pada tahun 1980-an, barulah dibangun gedung kembar tambahan di bagian kiri dan kanan ruang kerja Wali Kota. Meski saat ini area Balai Kota sudah dipercantik sedemikian rupa, ternyata kisah-kisah mistisnya masih sering dialami oleh para pegawai, terutama security yang harus berjaga pada malam hari. Salah satu security yang enggan disebutkan namanya menceritakan kisah horornya kala sedang bertugas malam hari. Kisah berawal ketika mendapat giliran berjaga di malam hari di pos 4. Pada malam itu, menurutnya suasana agak berbeda dibanding malam-malam lainnya. Benar saja, pada malam itu ia harus berhadapan dengan sosok kuntilanak ketika ia berpatroli untuk memantau keadaan sekitar. Jadi pas saya lagi patroli, lagi ngecek, pas di belakang puskesmas kelihatan jelas ada kuntilanak berdiri. Saya langsung lompat karena takut, pas ditengok lagi ternyata udah nggak ada, ujarnya. Selain itu, ia juga pernah mendengar derap langkah kaki di area gedung serbaguna. Menurutnya, gedung ini di malam hari sering terjadi hal-hal misterius. Waktu itu juga ada security yang baru banget masuk, hari pertama dia kerja ke bagian jaga malam. Pas dia melihat ada sosok anak kecil naik turun tangga di situ, di gedung serbaguna, lanjutnya. Ia juga bercerita hampir semua security pernah mengalami kejadian-kejadian mistis, seperti melihat sosok anak kecil berlarian di taman, hingga sosok kuntilanak yang menampakkan diri di area taman yang ditutupi oleh rimbunnya pohon besar. Bahkan pernah waktu itu ada salah seorang OB tidur di bagian gedung serbaguna. Tadinya tidur di bagian depan, pas bangun tahu-tahu pindah ke bagian ujung. Terus kalau yang tidur itu biasanya suka kena erup-erup atau ketindihan atau sleep paralysis, bebernya. Namun baginya ada satu lokasi yang paling menyeramkan di Balai Kota Bandung, yaitu gudang barang yang terletak di area bawah gedung sebelah kanan. Benar saja, ketika menuruni tangga saja hawa dingin dan lembab langsung menyeruak ke dalam hidung akibat ruangan berada di bawah tanah. Belum lagi kondisi ruangan yang tak pernah tersentuh sinar matahari membuat suasana cukup menakutkan. Ruangan-ruangan yang ditutup oleh pintu rolling door tersebut semua dalam kondisi tertutup. Tumpukan barang terlihat sejak memasuki tangga menuju ruang tersebut. Ini ruangan menurut saya paling serem, benar-benar jarang dikunjungi. Terus banyak barang gak kepakai di sini. Ada juga kadang suara perempuan nangis kedengaran dari bawah sini, ujarnya saat menunjukkan lokasi gudang tersebut. Di balik megahnya bangunan Balai Kota Bandung ternyata menyimpan kisah mistis yang cukup menyeramkan. Selain itu, hal ini membuktikan rumor yang beredar jika hantu anak kecil dan kuntilanak yang sering terlihat berkeliaran itu benar adanya. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Buat kalian yang ingin diceritakan kisah-kisah selanjutnya yang kalian inginkan, bisa kalian ketik di kolom komentar. Jangan lupa untuk bantu subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih sudah menonton.